terungkap sosok yang memerintahkan, tangkap para jenderal hidup atau mati. Peristiwa gerakan 30 September 1965 G30S adalah tragedi nasional yang paling kontroversial. Dalam peristiwa itu, 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat menjadi korban. Ade Irma Suryani, putri Jenderal TNI AH Nasution, juga menjadi korban. Selama bertahun-tahun sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Buku Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional seri 4 yang diterbitkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan 1994 hingga 1995 mengemukakan alasan PKI menculik dan membunuh para jenderal. Dimulai dengan menculik dan kemudian membunuh pejabat-pejabat teras Angkatan Darat untuk melumpuhkan angkatan ini. Selanjutnya diterangkan, alasan penculikan tersebut yaitu, dalam penilaian PKI, Angkatan Darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu, sebab Angkatan Darat dianggap sebagai lawan utama mereka. Begitulah narasi pemerintahan Orde Baru melalui berbagai buku dan film. Namun fakta sejarah mengungkapkan, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui kenapa para jenderal diculik dan dibunuh, maka kita harus menyimak kesaksian pelakunya terlebih dahulu. Siapa pelaku G30S? PKI dianggap sebagai dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal. Setelah peristiwa G30S, ribuan orang ditangkap bahkan dibunuh tanpa diadili karena dituduh PKI. Mereka yang pernah diadili mengungkapkan peristiwa G30S tidak bisa dilihat sebagai dosa tunggal PKI. Salah satunya, Kolonel Abdul Latif yang kala itu menjabat Komandan Garnison Kodam Jaya divonis mati dan akhirnya menghabiskan 32 tahun di penjara karena keterlibatannya dalam G30S. Dalam kesaksiannya, Latif mengatakan penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekannya sesama perwira militer, yakni Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Suyono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Rapat dipersiapkan dilakukan sampai 10 kali, lokasinya berganti-ganti. Di rumah Sam, Kolonel Latif atau kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu ada Sam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus BCPKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Sam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Daftar nama-nama tokoh yang rencananya menjadi sasaran G30S adalah 1. Jenderal TNI AH Nasution, 2. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 3. Mayor Jenderal Raden Suprapto, 4. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, 5. Mayor Jenderal Sesmondo Parman, 6. Brigadir Jenderal Donald Panjaitan, 7. Brigadir Jenderal Sutoyo Seswo Miharjo, 8. Wakil Presiden Muhammad Hatta, 9. Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh, 10. Jenderal Sukendro. Namun Ketua Sentral Komite CCPKI DN Aidit mencoret 3 nama terakhir. Apa yang menyebabkan mereka menculik para jenderal? Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan
bahwa sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Apakah mereka berniat menghabisi para jenderal? Dalam buku Mengapa G30S PKI Gagal, suatu analisis 2004 karya Samsudin, Latif mengaku jenderal-jenderal itu dibunuh atas perintah Sam Kamaruzaman, Sam yang duduk dalam pimpinan Indel Cakrabrawa. Sebenarnya, dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Pada awalnya, niat mereka untuk membawa para jenderal menghadap kepada Presiden Bangti Abri Soekarno di istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabrawa yang dikomandoi Letnan Kolonel Untung. Dalam G30S, Fakta atau Rekayasa, terbit 2013, karya Julius Pur, Untung membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati, pimpinan Letnan 1 Infanteri Dul Arif dari Resimen Cakrabrawa, bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten Infanteri Suradi Prawiro Harjo dari Batalion 530 Brawijaya, bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgondani di bawah kendali Mayor Udara Suyono bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Julius Pur mencatat dalam buku G30S Fakta atau Rekayasa, operasi penculikan di bawah Untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan, tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel. Jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi. Yang berikutnya terjadi persis yang dikhawatirkan oleh Untung. Penculikan berubah jadi serangan berdarah. Pada pukul 03.30, anggota Batalion 1 Resimen Cakrabrawa, Sersan Kepala Bungkus, mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Dia khawatir alokasi 15 menit sampai 20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, tak akan cukup. Dia sendiri berpikir, mengapa hanya 20 menit? Peluangnya pasti singkat sekali. Meski begitu, dia tidak lupa perintah jelas yang dia dengar langsung dari Letnan 1 Abdul Arif. Tangkap sasaran hidup atau mati. Jelas bungkus. Letnan 1 Dul Arif mengaku instruksi itu datang dari Sam Kamaruzaman. Sam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal diambil hidup atau mati. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani untuk ikut dengan alasan akan dibawa menghadap Presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan dan marah. Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Di kediaman Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution juga menerima tembakan dari Cakrabrawa. Akhirnya, anaknya Ade Irma Suryani dan ajudannya Biar Tendian mati. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke Lubang Buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgondani, Mayor Udara Gatot Sukrisno, kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya, serta 3 mayat. Padahal
Letnan Kolonel Undung Samsuri mengatakan, tangkap mereka akan kita hadapkan kepada Paduka yang mulia Bung Karno. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Gatot pun segera menghubungi Mayor Udara Suyono, Komandan Satgas Pringgondani di Cenko 1, minta petunjuk bagaimana menangani kondisi baru yang menyimpang dari skenario. Siang itu, eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang terlanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Demikian kura-kura, Tagar Lambi Sundel.